Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, saya mewakili dari kelompok 12 akan sedikit menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dalam ketidakpastian yang sudah saya diskusikan dengan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Muhammad Waqidul Umam dan sahabat saya Dana Afanizul Mastuki dan Bima Wahyu Adi Putra. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian resiko. Apa sih itu pengertian resiko? Menurut Frank Knecht yang dikutip dalam Robinson dan Barry pada tahun 1987, resiko itu menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama kegiatan usaha. Resiko juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang menghasilkan pendapatan di atas atau di bawah rata-rata dari pendapatan yang diharapkan. Sementara itu, Debrett ingin menyatakan bahwa kejadian berisiko adalah kejadian di mana peluang dan hasil dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh pembuat keputusan. Dan masih banyak sekali teori-teori tentang penjelasan risiko. Secara singkat saya dapat menyimpulkan bahwasanya risiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Itu baik dalam bidang asuransi. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat dengan suatu kerugian. Saya sendiri mengungkap bahwasanya risiko itu adalah sesuatu yang akan kita terima dalam menjalankan sesuatu hal. Nah, terus yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi risiko. Risiko sendiri adalah kejadian yang tidak diinginkan, bukan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi tetapi tidak selalu dapat dihindari. Beberapa cara yang biasanya dipakai dalam menghadapi risiko. Yang pertama adalah menghindari risiko. Istilah lain dapat disebutkan yaitu avoiding risk, yaitu menghindari penyebab timbulnya risiko. Menghindari bagaimana? Strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani risiko. Dengan menghindari risiko, motor itu dapat mengerti bahwa perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat risiko yang ditafsir. Seperti contohnya, seorang kontraktor yang ingin menghindari risiko politik dan finansial berkaitan dengan proyek pada negara dengan kondisi politik yang tidak stabil dapat melakukan tender proyek yang dengan negara tersebut. Namun demikian, apabila kontraktor tersebut menolak untuk melakukan tender, maka kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut juga ikut menghilang. Jadi pada dasarnya itu kontraktor itu mau mengambil tapi resikonya lah itu pasti ada resikonya. Kemudian diambil, tapi kalau diambil ada resiko yang sangat yang tidak stabil itu. Terus kalau tidak diambil nanti keuntungannya jika menghilang. Yang kedua yaitu mengurangi risiko atau istilahnya reducing risk, yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko tersebut atau memperkecil kerugian atau akibat risiko yang mungkin terjadi. Risiko dapat ditahan dengan berbagai cara tergantung ada filosofinya. Strategi ini langsung mengurangi potensi risiko kontraktor dengan dua cara, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Terus yang kedua, mengurangi dampak finansial dari risiko apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Terus yang terakhir adalah mengurangikan risiko atau shifting the risk into an insurance company, yaitu membedakan risiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Asuransi menjadi bagian penting dari program manajemen risiko, baik untuk sebuah organisasi ataupun untuk individu. Secara formal, asuransi dapat didefinisikan sebagai kontrak persetujuan antara dua pihak yang terkait, yaitu pengasuransian insured dan pihak asuransi insurer. Oke, untuk selanjutnya sikap terhadap resiko. Menghindar dari resiko atau risk averse. Perusahaan akan menghitung mana yang lebih besar antara risiko dan harapan keuntungan.
netral terhadap resiko atau risk netral, yaitu sikap rasional dalam menghadapi resiko bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang akan diperoleh dan juga peluang resiko mungkin juga terjadi. Senang bermain dengan resiko atau risk prefer, yaitu perilaku individu yang bersedia mengambil resiko. Mengukur resiko, jenis kejadian atau event menurut probabilitas adalah kejadian yang pasti terjadi atau centenary event. Kejadian yang tidak mungkin terjadi yaitu impossible event, dan juga kejadian yang mungkin terjadi possible event. Baik, saya akan menjelaskan poin dari halaman 8 sampai dengan 9. Itu di halaman 8 ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Poin pertama yaitu perumusan masalah. Nah, langkah ini sebagai awal menentukan batasan-batasan di mana keputusan yang akan dibuat nantinya dapat mencangkup penentuan alternatif-alternatif yang akan dinyatakan seperti 1. Masalah apa yang dihadapi. 2. Siapa yang memutuskan. 3. Bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan-tujuan manajemen. Nah, biasanya dalam langkah ini keputusan yang dibuat tidak dalam ruang hampa udara, melainkan dibuat berdasarkan fakta dan data yang akan dipakai dalam pengambilan keputusan nantinya. Nah, kira-kira itu terkait poin perumusan masalah. Kemudian yang kedua terkait poin penentuan tujuan. Nah, pada tahap ini pertanyaan yang diajukan antara lain, yang pertama, apa tujuan pengambilan keputusan? Kemudian bagaimana seharusnya pengambil keputusan tersebut menilai hasilnya dibandingkan tujuannya? Dan yang terakhir, bagaimana jika pengambil keputusan tersebut ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain? Nah, untuk penentuan tujuan tersebut, kira-kira nantinya apakah pengambil keputusan ini bisa melihat sejauh mana tujuan tersebut bisa tercapai? Itu kira-kira poin penentuan tujuan. Kemudian yang ketiga, pencarian alternatif. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu diajukan, yaitu yang pertama, apa alternatif untuk pencapaian tujuan. Yang kedua, variabel apa saja yang dapat kita kendalikan. Dan yang terakhir, apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan. Nah, seorang pengambil keputusan yang ideal atau pemimpin yang ideal biasanya akan membuka semua kemungkinan pilihan yang ada dan kemudian memilih satu di antaranya sebagai hasil terbaik bagi pencapaian tujuan. Jadi akan ada semacam seleksi untuk memilih tujuan mana yang akan diraih nantinya. Kemudian yang keempat, poin keempat, ada peramalan dampak. Pada tahap ini yang perlu dipahami adalah yang pertama, bagaimana konsekuensi dari setiap pilihan. Kemudian jika hasil yang diharapkan tidak pasti, bagaimana sifatnya. Dan yang terakhir, dapatkan informasi yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Nah, tugas peramalan konsekuensi ini tergantung pada keadaannya, bisa dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali. Seperti itu kira-kira. Kemudian poin kelima, penentuan pilihan. Nah, setelah semua analisis selesai dilakukan, kita dapat menentukan pilihan yang paling diinginkan, yaitu yang pertama, seorang pengambil keputusan menetapkan konteks permasalahan. Yang kedua, menetapkan tujuan. 3, mengidentifikasi alternatif yang tersedia. Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk memilih satu pilihan yang diinginkan dengan tepat dan konkret. Kemudian yang terakhir dari poin langkah-langkah pengambilan keputusan yaitu analisis sensitivitas. Nah, pada tahap akhir ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh
perubahan tertentu terhadap optimalisasi yang diambil. Dan yang terakhir, apakah pilihan tersebut peka atau tidak terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi utamanya yang terabaikan oleh pengambil keputusan. Nah, itu kira-kira ada 6 poin dalam langkah-langkah pengambilan keputusan yang ada di PPT halaman 8. Nah, selanjutnya halaman 9 yaitu terkait teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yaitu yang pertama adalah teknik optimasi. Nah, teknik optimasi ini secara harfiah biasanya dikaitkan dengan kata efektif. Nah, bagaimana pengambil keputusan ini bisa lebih efektif menggunakan teknik ini sehingga keputusan-keputusan yang diambil bisa optimal gitu. Artinya teknik ini menggunakan teknik keefektifan untuk pengambilan keputusan yang optimal. Itu terkait teknik optimasi. Kemudian yang kedua, teknik analisis resiko. Nah, sebelum kita pahami analisisnya, tentu kita pahami dulu definisi resiko itu seperti apa. Nah, resiko ini adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan apapun, termasuk aktivitas di sekitar kita. Contoh, dalam konstruksi pembangunan, dalam saham itu yang ramai-ramai di akhir-akhir ini. Nah, bagaimana kita bisa meminimalisir resiko dengan memahami teknik analisis resiko yang sudah tertera di PPT baik di makalah maupun PPT kelompok kita. Kemudian yang terakhir terkait teknik pendugaan atau peramalan. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjang. Nah, sebenarnya tujuannya ini adalah kita bisa memaksimalkan keputusan jangka pendek untuk kita rencanakan lagi ke jangka panjang. Jadi peramalan ini saya kira sifatnya penting untuk mengetahui bagaimana sih jenjang kita di jangka pendek. Nah, setelah kita tahu, kita evaluasi, kita dalami, kemudian kita lakukan rencana lagi ke jangka panjang. Jadi saya kira poin 8 dan 9 cukup seperti itu. Apabila ada yang kurang, silahkan bisa tanyakan lewat WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.